dia alokasi untuk dana darurat dan 20%-nya dia untuk persiapan untuk dana pensiunnya di sini, teman-teman. Nah, kemudian ini ya, saya bikin kayak begini, harusnya dia 30 tahun tuh ya. 30 tahun untuk dana pensiun dia di di masa setelah dia masa pensiun itu dia udah ada tuh ya. Nah, ini garis produktivitas. Nah, kemudian saya jelasin lagi mengenai dana darurat. Ya, saya bilang dana darurat itu untuk apa sih? Untuk di saat-saat kehilangan produktivitas waktu COVID gitu ya. Atau kalau misalnya nggak ada COVID, harusnya sebuah keluarga itu punya dana darurat 3-6 kali pengeluarannya dia. Buat apa? Tiba-tiba dipecat. Dia bisa tetap running well gitu loh perusahaannya gitu, teman-teman. Tapi kalau misalnya pengeluarannya itu lebih dari 6 kali gimana? Kalau lebih dari 6, ya. Nah, sesuatunya itu apa? Sesuatunya itu ini, teman-teman. Apakah dia sakit kritis? Apakah dia dia memang kehilangan respon, dia meninggal, ya. Nah, ini saya jelasin satu persatu, teman-teman. Ya, kalau misalnya produktivitasnya sementara, itu biasanya yang terganggu itu kan kasnya terganggu. Penyebabnya biasanya apa kalau dia sakit? Nah, biasanya ada yang udah punya BPJS, ada yang udah punya dari perusahaan. Terus saya suka tanya, kamu udah punya apa? Terus misalnya BPJS, sesuai dengan lifestyle kamu. Kalau nggak, saya harus punya PSS di aku. Ya, nah terus udah gitu saya jelasin sekilas gitu ya. Terus bagaimana kita juga mesti tahu bagaimana BPJS itu bekerja misalnya. Terus kalau misalnya dia punya dari perusahaan, saya tanya, perusahaanmu limitnya kasih berapa? Dia tanya lagi, emang ada apa? Loh, kalau corporate kan ada yang inner limit, ada yang exchange, ada yang kamarnya ditentuin. Udah sesuai belum? Oh, aku belum ngecek. Dia bilang, oh cek dong. Jangan nunggu kejadian baru cek. Saya bilang gitu. Nah, nanti baru kita diskusi lagi, teman-teman. Nah, setelah itu ada lagi untuk mengamankan produktivitas, kehilangan produktivitas yang berlangsung lama. Yang berlangsung lama itu kalau terjadi sakit kritis. Nah, waktu itu saya ada prospek seorang dokter gitu ya. Saya bilang, Mas, kamu kan kalau sebagai dokter dia harus pakai tangan kerjanya. Kalau tiba-tiba sakit kan nggak bisa kerja, saya bilang. Nah, biasanya kalau orang kena stroke gitu-gitu recovery-nya berapa lama? 3-5 tahun, dia bilang. Nah, kalau 3-5 tahun, kalau dia belum fit, dia udah mesti kerja lagi, kan pemulihannya kan lama, saya bilang. Nah, itu akhirnya yang kita bisa jual apa? PKKS, ya. Jadi dalam satu slide ini kita bisa jual semua sebenarnya. Nah, kemudian ada lagi kehilangan produktivitas permanen. Kalau ini asuransi jiwa, ya, karena yang kehilangan yang harus diamankan kan sumber penghasilannya yang hilang. Jadi saya selalu menekankan gitu ke klien saya. Kadang-kadang tuh gini, teman-teman, apalagi di kalangan muslim ya, itu masa nyawa suami aku digadein, dia bilang gitu. Saya bilang sebenarnya yang diasuransiin bukan jiwanya, bukan nyawanya, tapi dompetnya. Karena begitu dia terjadi risiko musibah meninggal, dompetnya, bilet depositonya, kartu kreditnya, ATM-nya ikut dikumpulin, gitu, ya. Nah, kemudian berapa besarnya? Saya bilang, kalau misalnya mengamankan arus kas, ya kan tadi berkaitan dengan asuransi kesehatan ya, cukup apa enggak? Kalau yang kehilangan produktivitas yang berlangsung lama itu pengeluaran bulanannya dikali 12 dikali 3 tahun. Jadi itu jadi UP-nya gitu ya. Kalau yang kehilangan produktivitas permanen itu setidak-tidaknya, kalau saya biasanya 5-10 tahun. Kenapa 5-10 tahun? Karena dalam waktu 5 tahun itu sebuah keluarga biasanya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi tanpa income gitu. Jadi bisa menyesuaikan apakah nanti si istrinya itu cari uang lagi gitu ya. Nah ini teman-teman, waktu itu saya sempat prospek ya, sekitar bulan lalu itu saya biasanya kalau bikin garis risiko supaya lebih menyentuh, saya pakai anaknya. Saya tanya anaknya ada yang paling kecil usia berapa gitu. Nah, waktu itu usianya anaknya itu kan
Ini teman-teman, kebetulan kan pasangan ini dokter, suami istri kan dokter ya teman-teman. Jadi saya tanya, usia suaminya kan 34 tahun. Kemudian anaknya 3 tahun. Nah, saya ngomong gini, kalian pasti ingin anakmu juga jadi dokter. Saya gitu kan. Pada saat saya menghitung uang pertanggungan, tadi bisa juga dengan 10 kali pengeluaran itu bisa. Tapi bisa juga dengan pendekatan biaya pendidikan anak juga bisa. Itu yang biasa saya lakukan. Nah, kalau dengan pendekatan biaya pendidikan, saya biasanya hitungkan dengan kondisi saat ini. Itu. Nah, kebetulan kan anak saya kuliah gitu, jadi saya tahu kondisi yang sekarang gitu. Terus udah gitu, saya bilang kalau mau masuk FK itu, saya bilang itu kalau dia melewat jalur yang UTBK ya, maksudnya yang tes itu, nah itu dia nggak pakai uang muka, tapi satu semesternya 25 juta. Kalau untuk standar kalian, saya bilang kan kalau UTBK itu ya uang apa? UKT itu dia lihat listriknya berapa, ya kan kayak gitu ya. Nah, kalau kalian pasti dapat yang paling ujung. Saat ini itu 50 juta dikali 2, 1 tahun ya. Nah, terus kan mereka kan dokter nih. Saya tanya kuliahnya berapa lama? Saya bilang gitu kan. Nah, ini kan kalau kuliahnya sih kalau mereka 4 tahun, tapi ada koas apa segala macam, dia bilang gitu kan. Nah, itu kan 200 juta teman-teman. Nah, 200 juta kalau tambah ada kayak koasnya segala macam, itu kan 2 tahunan. Saya bilang, saya tambahin 100 juta fair nggak? Saya bilang gitu kan. Oke, tante, gitu. Mereka masih muda ya. Terus gitu, nah ini baru doang. Saya bilang, belum kalau praktek-praktek. Kan kalau di kedokteran tuh mesti urunan beli mayat atau segala macam, ya kan? Nah, yang kayak gitu-gitu aja. Saya bilang, kurang lebih berapa tuh? Dia sendiri yang ngomong, ya 100 juta dah, katanya. Kan 400 juta nih, ya. Living cost-nya, saya bilang gitu, living cost-nya berapa? Saya bilang gitu kan. Nah, living cost-nya itu kalau 1 bulan 5 juta aja, zaman sekarang nih, 5 juta aja, kan buku-buku segala macam kan. Berarti kan 1 tahun 5 juta kali 12, 1 tahun 60 juta ya. 60 juta, kan kali 6. Berapa? 300 rupiah ya? 360 juta, saya bilang gitu kan. Oke, nah ini kamu nggak pakai beli mobil loh, gitu ya. Ya, macam. Oke, saya bilang ya udah deh, anggap aja 750 juta nih. Anaknya ada 2, ya toh. Nah, terus saya bilang inflasi pendidikan, ini kan 2023 nih ya. 2003. Terus saya bilang begini, inflasi pendidikan itu orang-orang tuh bilangnya 10 sampai 15. Gitu. Tapi karena ini kan universitas negeri lah, tapi kan belum tentu di negeri juga. Kita pakai 10 aja deh, saya bilang gitu. Terus saya pakaiin, ini saya ada simple nih, saya bilang. Saya pakai rumus 7, 2 dibagi inflasi, kan dapat angka 7 ya, 7 tahun. Artinya apa? Kalau 2023-nya itu 750 juta, oke, 7 tahun lagi, 2030, ini jadi 1,5 M. Ya kan? 7 tahun lagi, 37 ya, ini jadi 3 M. Dia akan melipat ganda setiap 7 tahun. Bilang gitu kan. Terus begitu, anaknya ini masih 3 tahun. Kuliahnya masih 15 tahun lagi nggak? Ya, 15 tahun lagi kan. Berarti kan ketanya angka yang ini ya. Ya kan? Saya bilang, dengan pekerjaan kamu, tante yakin kamu bisa membiayai anakmu. Kalau cuma segitu aja. Dia kan baru jadi dokter spesialis, baru lulus ya. Saya bilang, tapi masalahnya kalau terjadi risiko, itu yang harus kamu pikirin. Gitu. Nah, iya ya, akhirnya kepikir tuh. Nah, akhirnya ketemulah angka waktu itu. Waktu itu sih ketemunya angka 5 M. Saya selalu menceritakan orang itu angka idealnya dulu. Tapi kemudian saya bilang, kamu tidak harus memulainya dengan langsung 5 M. Paling tidak kalau misalnya 1 M dulu nggak apa-apa. Nanti paling tidak gini teman-teman, dia tahu yang idealnya harus berapa, kalau dia ada uang lebih lagi, dia akan nambah. Jadi saya sering tuh dapat klien kita kan juga berkembang sama kita ya, kita ya agent, jadi AD, gitu, income cuma berapa juta, jadi puluhan juta, jadi ratusan juta. Klien kita juga sama.
Nah, jadi saya sering tuh dapat klien tuh yang saya justru senang tuh klien yang masih muda, karena saya punya harapan ke depan dia akan tetap loyal sebagai klien saya. Jadi banyak klien yang tadinya mulainya 400.000 gitu teman-teman. Sekarang tuh preminya tuh udah 10 juta dan 5 juta gitu teman-teman. Yang penting kita maintain terus dan kita jalin hubungan terus. Dan yang paling penting, dia tahu idealnya harus berapa. Begitu dia ada uang lebih, tante aku ada lebih, aku mau nambah polis lagi. Itu yang selalu saya nantikan. Nah, kemudian kita kan, nah, untungnya teman-teman sekarang nih ya, saudara tuh banyak ya Bu. Kalau dulu kan option ya Bu, ya udah ya itu aja gitu ya. Kalau ini saya tunjukin, nah di kita nih ada produk yang tercinta, ada produk anugerah, saya bilang gitu ya. Tapi kalau misalnya lihat kayak gini, tercinta, oke, preminya lebih murah, saya bilang. Tapi dia proteksinya cuma 20 tahun. 20 tahun, ya yang lebih mencukupi lah, saya bilang. Kalau tante perkirakan 20 tahun dari sekarang kamu udah kok punya cash 5M tuh udah punya, saya bilang. Ini udah nggak masalah, saya bilang gitu kan. Cuman, ya kalau kamu beli anugerah, itu udah one stop buying, saya bilang gitu. Kenapa? Karena masalahnya setelah anak-anak selesai, itu ada macam-macam lagi di belakang, gitu. Kamu kan udah kaya, gitu ya. Terus aset-aset kamu itu masih pakai namamu. Kalau misalnya ada apa-apa sama kamu, itu kan mereka harus dibalik nama, segala macam. Jadi masalah buat istrimu. Jadi kalau kamu beli anugerah, itu lifetime, saya bilang manfaatnya itu jangka panjang banget gitu. Satu solusi masalahnya semua selesai, saya gitu ya. Akhirnya dia memutuskan untuk beli anugerah waktu itu. Gitu. Nah, ini saya sangat sama. Tolong pura-pura nggak lihat ya. Saya lupa ngapus namanya ya. Jadi doain ya teman-teman, ini akan sedang proses gitu ya. Tadi saya lagi nengok-nengok ke Pak Atep bagaimana caranya supaya nggak medical gitu ya. Nah jadi akhirnya dia mau beli yang ini gitu ya. Akhirnya dia mau beli yang ini. Nah terus saya bilang, tante Januari aja gitu ya, kan dibeli di desa. Nah jadi akhirnya dia beli apa? Beli anugerah juga, beli PKKS juga, beli. Karena pakai slide yang tadi itu, kan saya dari basic. Tadinya dia waktu itu udah lama saya prospek. Tapi dia bilang, kan tunggu sekolahku selesai. Dia kan lagi ambil spesialis waktu itu. Nanti deh sekitar 2004, 2003 akhir dia bilang 2004 dia bilang. Nah terus tiba-tiba dia kemarin kayaknya temennya di sharing tuh anugerah. Terus nanti ada yang kayak gini nggak? Terus aku bilang ada, tapi kita mesti ketemu dulu. Saya bilang gitu. Supaya apa? Supaya kita itu paham proteksi itu bekerjanya seperti apa. Terus harusnya dia punyanya seberapa? Karena bukan perkara beli kan, bukan perkara punya, tapi dia harus tahu seberapa dia yang dia punya gitu. Dan kita harus hitungkan dia mesti punya seberapa besar, seberapa banyak. Kalau dia mau memulai yang kecil dulu nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, kalau menurut saya anugerah itu solusi multigenerasi. Kayak tadi Mbak Yara bilang kan, apa yang Anda ingat tentang kakek Anda gitu. Ya gitu aja deh, main di kebun gitu. Tapi saya punya cita-cita Bu. Saya bilang waktu itu kan saya juga ditanya, kamu apa yang ada di dalam benakmu ketika kamu udah berapa tahun, 20 tahun sekarang, 30 bilang gitu ya. Saya bilang, bayangkan saya mau jadi oma-oma yang kaya gitu ya, sehingga cucu-cucu saya betah main ya, disamperin terus sama, karena apa? Karena polisnya banyak gitu ya. Kalau nggak dia nyambangin, dia kan takut nggak kebagian gitu ya. Nah, jadi teman-teman, Islam itu sangat menganjurkan tiap hambanya itu punya ekonomi yang kuat ya. Jadi adanya fenomena sandwich generation itu sebenarnya kan kalau misalnya sandwich generation itu kayak kita mesti menyiapkan diri sendiri gitu, tapi kemudian menghilangkan kesempatan anak kita untuk berbakti sama kita. Enggak kayak gitu konsepnya gitu ya. Justru sebenarnya secara Islam itu kita harus mempersiapkan semuanya sendiri dulu, jangan menjadi beban buat orang lain ya. Nah kalau nanti anak kita anak yang soleh berbakti gitu terus mau kasih ke kita, tapi bukan karena dia keterpaksaan, bukan karena menjadi kewajiban, tapi karena kesadaran dia
dia mau kasih ke ibu sama bapaknya. Tapi kewajiban untuk mempersiapkan itu ada di kita. Itu teman-teman. Mungkin itu ya Bu. Kalau ada file-file yang lain mau diambil silahkan. Ya. Oke. Minta ke Pak Atu aja. Ada yang ya. Silakan tanya jawab langsung aja. Teman-teman saya nggak ngomong kayak gaspol. Ya. Ada gini di pasal anugerah. Jadi gini di pasal anugerah secara Islam kita itu tidak boleh mendahului takdir. Itu namanya nggak tawakal, ya kan? Nah, kenapa syariah itu nggak bilang pasti dikembalikan 100% kontribusi karena ada ketentuan itu gitu loh. Tapi jangan lupa Prudensial juga udah kasih statement kalau tidak sampai proyeksi 100%, dia bersedia untuk mengembalikan itu sebesar 100%. Itu jadi saya semuanya kayak gitu. Jadi gini, kalau kita itu kan manusia itu sebenarnya dikasih akal untuk mempelajari secara teknis gitu ya, secara teknis investasi dan sebagainya. Nah, jadi gini teman-teman, presentasi Pak siapa saya lupa, dia bilang dia udah menguji yang mereka investasikan itu dengan kondisi yang terburuk sekalipun dia bilang. Jadi dengan kondisi terburuk pun itu 100% sebenarnya nyampe, tapi kita nggak boleh kasih statement jauh. Betul, tapi kan di Bucita kan juga. Tapi kalau di Bucita kan tulisnya pasti dikembalikan 20 tahun kemudian. Nggak hibah, sifatnya hibah. Iya, maksudnya kan sama-sama syariah. Kenapa kok kan sama Prudensial kan akadnya beda? Ya. Maksudnya waktu kita jelasin ke nasabah, kita jadinya nggak enak. Oh, kalau Prucinta pasti ya Bu, setelah 20 tahun kan kembali. Tapi kalau di Pruanugrah kan jadinya bahasanya beda. Oh ya, jadi gini saya jelasin teman-teman. Kalau hibah sama yang di, jadi posisi pengembalian yang di Prucinta sama yang di Anugerah itu beda. Kalau di Cinta itu dia kata-katanya hibah. Hibah itu boleh dan halal. Tapi sifatnya tidak melekat. Jadi kalau teman-teman perhatiin di polis Prucinta nggak ada kayak hibah 10% atau 30% itu nggak ada. Adanya di proposalnya. Dan selalu ada tulisan hibah ini diberikan untuk peserta yang join di Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Tahun depan ada lagi 1 Desember sampai ini dengan syarat. Hibah itu sesuatu yang diberikan tapi dengan syarat. Oke. Nah, tapi besarnya pun bisa beda-beda nggak? Sekarang aja kan ada yang 10%, ada yang 30%. Berarti intinya kan memang berbeda. Nah, kalau ibunya waktu jelasin selling ke nasabah, memang bilangnya itu lebih ke arah pasti balik atau tetap bilangnya tetap proyeksi? Proyeksi. Tetap proyeksi. Tapi nasabah nggak bertanya-tanya? Enggak. Tapi saya bilang gini, saya jelasnya gini, secara teknis investasi tahu, kan mereka tahu saya juga di sekuritas ya. Pengelola itu mengelolakan dana investasinya instrumen-instrumen yang sudah mereka uji dengan kondisi terburuknya pun ini seharusnya secara logika manusia dan keilmuan manusia itu nyampe 100. Tapi secara Islam kami tidak boleh memberi jaminan dahulu. Tapi in case ini nggak mencapai nih 100%-nya, student yang lepas haknya. Jadi kalau misalnya nggak mencapai 100%, studennya nggak dapat apa-apa. Terus aku tanya, itu cukup cingling nggak buat lu gitu? Fair nggak? Kita udah nggak dapat apa-apa lo gitu. Oh ya udah oke katanya. Tapi aku bilang, even lu nggak dapat 100% pun, ya kan? Udah dapat UP lo. Kalau ada apa-apa, itu udah lebih-lebih saya bilang.
Nah, saya jadi lebih menekankannya ke proyeksi. Jadi memang di depan dijelasin dengan jelas ya. Ya, kalau saya semuanya saya mesti clear. Bahkan kayak kalau saya jual PKKS itu, saya biasanya saya bawain kondisi kritisnya, saya suruh baca dulu. Iya, dan saya kalau saya hanya mau jual itu kan orang-orang yang mau mikir, teman-teman. Karena apa? Karena kondisi kritis itu kan ada saya klaimnya ya. Kalau misalnya nggak santung bisa klaim kan enggak. Jadi saya bilang, saya waktu itu saya prospek dan rata-rata saya jualnya ke dokter. Saya bilang saya mayoritas hanya mau jual ini ke dokter. Karena dokter itu tahu sejauh mana bisa kami cover. Dan saya nggak pusing lagi di belakang kalau dia sampai kondisi itu dia nggak akan klaim lagi tuh. Tapi apakah saya ke dokter doang? Enggak. Kalau misalnya klien saya ketemu di perjalanan, saya ketemu klien yang juga mau mikir, mau memahami, mau menerima kondisi itu, ya saya jual juga. Cuman saya bilangnya, saya mayoritas jualnya emang benar saya jualnya ke dokter doang, itu kayak yang PKKS itu mayoritas ya. Tapi kalau di perjalanan saya ketemu klien yang mau pikir ya saya jual juga ya. Saya jual yang aja gitu, nanti di belakangnya tuh dikomplain gitu mah gitu ya. Satu pertanyaan terakhir ya. Kalau seandainya dapat nasabah muslim, kebetulan saya kan non muslim jadi kurang jelas, kan ibunya muslim jadi pasti lebih bagus. Kalau ketemu nasabah yang bilangnya setahu saya kalau warisan tuh haram gitu-gitu, kita jawabnya rasa bahwa asuransi itu asuransinya yang halal. Iya. Jadi gini teman-teman, di muslim itu kita banyak macam-macam tipe muslim itu ya. Saya sendiri itu karena mungkin saya muslim, jadi saya lebih bisa mengenali, oh ini orang nih udah model keras banget yang udah nggak mau diapa-apain juga nggak bisa gitu loh. Jadi ya udah saya tinggalin gitu ya. Tapi kalau ada banyak muslim yang memang harus di open mind dulu. Kata mereka menduga kenapa kan kasus zaman dulu dia saya jelasin tuh dari gini. Tadi pagi tuh saya habis prospek juga sama teman gitu ya. Terus saya nanya, emang apa sih syariah sama yang konven? Saya bilang gini, kalau hal di dunia ini ya, maaf ya, contohnya nih, saya kasih contoh yang ekstrim, bersetubuh. Kalau dia belum ada akad, haram apa halal? Haram. Tapi begitu dia udah akad, halal nggak? Malah jadi pahala, Bu. Betul? Apalagi malam Jumat tuh. Nah, jadi semua hal itu tergantung akadnya. Jadi saya bilang kalau yang konven, itu akadnya itu jual beli. Jual beli. Ada Bapak A. Saya kan mau ngomong suami Mbak, kan nggak mungkin. Saya bilang, ada Bapak A. Terus dia bilang, saya pengen punya dong proteksi 1 miliar. Gitu, oke, kata si asuransinya tuh ya, kata si Prudensial, oke, kamu bayar saya 5 juta ya. Kalau terjadi risiko sama kamu, tak kasih 1 miliar kamu. Nah, begitu dia bayar 5 juta, uang itu jadi punya. Tahun depannya dia bayar lagi 5 juta. Terus kita jamin lagi 1 miliar. Udah kejadian, 5 juta jadi keuntungan buat saya, gitu, buat Prudensialnya, gitu kan. Nah, begitu terus. Sehingga seolah-olah ada unsur yang sampai kapan ya gue mesti bayar tuh 5 juta, kan nggak tahu matinya ya, ada ketidakpastian. Terus udah gitu itu uangnya itu yang 5 juta kok bisa jadi 1 miliar, riba katanya dibilang kan, pasti kan kolanya juga nggak jelas riba ya. Terus ada kola juga, ketidakpastian itu kayak bisa gitu loh, kayak ada sapi nih hamil, kan nggak tahu nih ini lahir apa enggak. Tapi sapi dibeli dari dalam perut itu lebih murah harganya daripada sapi yang udah lahir gitu loh. Ya. Nah, itu ada ketidakpastian tuh. Itu transaksi. Hal-hal yang tidak pasti kayak gitu tuh nggak boleh. Kayak tadi, saya mesti bayar sampai kapan nih 5 jutanya? Ya sampai mati loh. Kapan mati ya? Nggak mau. Gitu. Jadi kan kayak judi ya. Oh, kalau misalnya gue mati, itu ya nggak untung juga, siapa yang mau kepean 5 juta kan gitu padahal ya. Tapi kan seolah-olah. Nah, tapi kalau yang syariah gitu, kalau yang syariah itu saya bilang, kamu bayar 5 juta itu bukan punya saya. Saya Prudensial, saya cuma nyatet doang. Aku tukang catat. Saya bilang.
ada banyak yang ngumpulin. Terus aku bilang, Mbak ingat nggak kalau di kampung-kampung itu suka ngumpulin beras, ya itu kan kayak dana umat gitu ya, untuk dana umat. Nah, terus saya bilang kalau misalnya terjadi resiko di situ dia kasih, saya bilang gitu kan. Tapi kalau nggak jadi resiko ya udah. Nah nanti setiap tanggal 31 Desember dicatat tuh siapa yang klaim, siapa yang nggak klaim, siapa yang klaim, siapa yang nggak klaim, saya bilang gitu kan. Terus dicatat juga berapa uang apa yang klaim. Kalau ada sisanya itu dibagi, ada yang dipertahankan. Nah tergantung produknya teman-teman ya. Yang ada yang 10% ditinggal di dana tabaruk, terus nanti 10%-nya lagi dibagikan, ada lagi yang 80%-nya dibagikan ke pengguna polis yang tidak klaim proporsional. Terus dia tanya lagi, itu dikembalinya kemana? Kalau tradisional dibalikin ke rekening. Akhirnya tambah, yo nggak mesti, bisa ada, bisa enggak. Tapi ojo diharap no, cili kok, saya bilang gitu. Klien saya sebulan 700.000, tabal surplus sharingnya setahun cuma dapat 100 berapa ribu gitu loh. Cili toh, tapi ya lumayan, saya bilang. Itu fairness-nya di situ. Tapi gini loh Mbak, aku bilang, ini kan dana umat, hibah, anggap aja sedekah. Lagi tidur, ada yang meninggal, kan? Itu bantu. Dalam lapangmu dan sempitmu, kamu tetap membantu sesama, tak bilang gitu. Ya kan? Tapi kan kalau misalnya kita pas ada yang meninggal, pas kita nggak punya uang, kan kita nggak bisa nyumbang toh. Tapi kita dengan berasuransi, saya bilang, kapanpun, pada saat kamu lagi makan, lagi tidur, lagi apa, oh iya, api jangan. Jadi banyak yang mesti diedukasi aja. Cuman kalau memang yang udah ekstrim banget, aku juga give up. Aku mendingan enggak daripada aku dibilang disamahi ingat neraka. Masa depan. Tapi kan saya bilang gini, ini kan sebagai bagian dari ikhtiar. Ya kita bukan nggak tawakal sama Allah enggak. Ini ikhtiar kita gitu loh. Saya bilang, kenapa kamu pakai helm? Kan besok Allah terus jaga nih. Yo jaga-jaga. Yo kenapa jaga-jaga? Gak usah, saya bilang. Rumahmu kenapa buat pintui? Masih jaga, tak bilang gitu. Loh ya nanti ada bilang, gak usah jaga, gak usah dijaga, tak bilang gitu. Kan kamu percaya udah dilindungi, tak bilang gitu. Akhirnya ya kayak gitu-gitu itu ya. Kayak gitulah. Thank you, maaf ya kalau banyak banget ya yang saya dapat. Jujur saya pribadi belajar sama banyak. Oh ternyata jujur karena saya anaknya 3 ya. Banyak ya upaya ya Cin. Jadi materi. Upaya paling besar ya Cin. Masih bisa beli di aku. Oh siap. Nah Bu, thank you sharingnya. Sama-sama. Mungkin saya kalau boleh menggarisbawahi bedanya Pro Cinta sama Pro Anugerah Syariah. Kalau Pro Cinta tuh hibah itu hadiah. Setelah kasih hadiah, bye. Kalau Pro Anugerah Syariah itu adalah kerjasama. Jadi kita nggak akan selesai walaupun kita udah kasih dana usia makan, berkelanjutan. Kelanjutannya masih ada kan, betul nggak? Yeah. Tapi kalau Pro Cinta setelah aku kasih hadiah 20 tahun, besoknya nggak usah lama-lama, besoknya langsung goodbye. Ya kita kasih ucapan bela sungkawa dulu ya, kita langsung goodbye. Terus diproses lagi. Oke, Mbak Bimo, berikan lepas. Iya, makasih. Maaf ya kalau ada salah-salah.